Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Oki Hendra Setiawan dengan NPM 180 40 30 625 akan menjelaskan tentang Deep First Search atau DFS pada teori graph. Masuk di pembahasannya ada 3. Yang pertama yaitu pengertian DFS, yang kedua cara pengerjaan DFS, dan yang ketiga contoh DFS. Langsung saja masuk yang pertama, yaitu pengertian DFS. Pengertian DFS. DFS atau Deep First Search adalah salah satu algoritma penelusuran struktur graf atau pohon berdasarkan kedalaman. Simpul ditelusuri dari root kemudian ke salah satu simpul anaknya. Misalnya, prioritas penelusuran berdasarkan anak pertama, yaitu simpul sebelah kiri. Maka penelusuran dilakukan terus melalui simpul anak pertama dari simpul anak pertama level sebelumnya hingga mencapai level terdalam. Setelah sampai di level terdalam, penelusuran akan kembali ke satu level sebelumnya untuk menelusuri simpul anak kedua pada pohon biner atau simpul sebelah kanan. Lalu kembali ke langkah sebelumnya dengan menelusuri simpul anak pertama lagi sampai level terdalam dan seterusnya. Masuk yang kedua yaitu cara pengerjaan DFS. Cara pengerjaan DFS. Di tengah slide sudah diberikan sebuah gambar graf untuk memudahkan penjelasan. Jadi, yang pertama kita mulai dari titik A. Kemudian kita pilih sembarang titik yang berdekatan dengan A. Misalkan ambil titik B. Lalu pilih titik yang berdekatan lagi dengan B. Misalkan ambil titik D. Lalu sembarang titik yang berdekatan dengan D. Misalkan kita ambil titik I. Karena I tidak mempunyai cabang, jadi kita kembali ke titik sebelumnya yaitu titik D. Jadi setiap kali kita bertemu titik yang tak memiliki cabang, maka kita akan kembali ke titik sebelumnya sampai kita menemui ujungnya nanti. Jadi dari titik I tadi kita kembali ke titik D, lalu ke C, lalu ke D lagi, baru ke K. Begitupun seterusnya sampai kita menemui titik tujuan, yaitu titik H. Jika graf tadi kita kasih angka urutan, maka akan seperti pada gambar 2. Titik yang kita datangi kembali ketika tidak ada cabang, tidak kita beri angka lagi. Jadi jika dituliskan akan menjadi A, B, D, I, J, K, E, C, F, L, G, dan berakhir di titik H. Masuk ke pembahasan ketiga yaitu contoh DFS. Untuk contoh sederhana, kita membuat struktur organisasi. Kemudian kita urutkan data pejabat dalam struktur tersebut menggunakan algoritmanya DFS. Kita urutkan posisinya sesuai dengan algoritma DFS. Jadi perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut sudah tertera Agus Ketua, Novan Wakil 1, Budi Wakil 2, Syauqil anggota, Aji anggota, Wildan anggota, Ni'am anggota, dan Bayu anggota. Jadi kita akan menggunakan DFS dari Agus menuju ke Bayu. Berdasarkan teori DFS, yang dicari berawal simpul terdalam.
atau paling awal terlebih dahulu. Setelah itu merambat satu persatu ke simpul paling ujung. Jadi model pencariannya adalah menurun. Berbeda dengan BFS yang alur pencariannya menyamping. Alur pencarian pada struktur yang sudah tertera di atas tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Agus. Setelah dicek, Agus ternyata mempunyai dua bawahan. Periksa bawahan Agus. Yang pertama yaitu Novan. Setelah dicek, Novan pun punya dua bawahan juga. Periksa bawahan Novan. Yang pertama namanya Syaukil. Setelah dicek, Syaukil adalah posisi paling bawah atau ujung. Kemudian periksa bawahan Novan yang kedua, namanya Aji. Setelah dicek, dia juga ada di posisi paling bawah sekaligus yang terakhir. Berikutnya, periksa bawahan Agus yang kedua, namanya Budi. Setelah dicek, ternyata dia punya 3 bawahan. Bawahan Budi yang pertama adalah Wildan, dan dia tidak punya bawahan lagi atau posisi paling bawah. Jadi kembali ke Budi. Bawahan Budi yang kedua adalah Ni'am, dan dia juga ada di posisi paling bawah. Kemudian bawahan Budi yang ketiga adalah Bayu, dan dia juga di posisi paling bawah sekaligus akhir dari pencarian. Cukup sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.